Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sejahtera untuk kalian semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di dalam mempelajari mata kuliah yang sangat penting dan sangat prinsip berkaitan dengan keterampilan mengajar yang akan dilakukan di sekolah. Pada sesi keempat ini, materi yang kita bahas adalah simulasi keterampilan bertanya. Tadi kan keterampilan bertanya. Pelajaran yang kemarin kita keterampilan bertanya. Bagaimana intinya materi yang dibahas akan muncul sebuah diskusi melalui pertanyaan. Coba yang di depan, bagaimana kata-kata tanya apa saja yang dimunculkan di dalam kegiatan bertanya? Ya apa? Ya apa. Kalau apa itu berarti kan katakanlah masih pertanyaan tingkat rendah. Tapi kalau sudah lari, bagaimana, mengapa, sudah ada analisisnya itu. Apalagi apa yang terjadi, sudah ada analisis, evaluasi. Jadi pertanyaan itu ada level-levelnya. Jadi kalau pertanyaan itu bagaimana bisa mengungkap segala pengetahuan mahasiswa sehingga tergali. Hari ini kita akan simulasi keterampilan bertanya. Tujuan daripada perkuliahan kita ini adalah pertama mahasiswa mampu mempraktekkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran. Jadi dipraktekkan, disimulasikan. Tentu nanti ada apa sih pengertian simulasi. Berikutnya mahasiswa mampu melakukan simulasi dengan teman sebaya. Artinya bisa berpasangan, untuk satu bertanya, yang kedua menjawab atau sebaliknya. Tentu tentukan dulu materinya apa, sehingga nanti bisa difokuskan untuk tidak lari kemana-kemana. Materinya inilah yang kita diskusikan. Jadi bisa berlatih dulu secara pasangan. Sebetulnya apa pengertian simulasi ini? Simulasi berasal dari kata simulation dalam bahasa Inggrisnya. Simulasi artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan memang dilakukan. Jadi simulasi mengajar, berpura-pura mengajar, pura-pura jadi guru, pura-pura jadi murid gitu. Berpura-pura ya, tapi nanti ini adalah bagian gambaran, bisa memberi gambaran apa yang pelaksanaan sebenarnya. Jadi simulasi itu berpura-pura untuk melakukan praktek pembelajaran di ruang tertentu, di tempat tertentu ya, sehingga semua merasakan ketika menjadi siswa itu begini ya, menjadi praktikan atau guru seperti ini. Jadi merasakan, bahkan nanti bisa bergantian sebagai observernya, ada supervisornya. Jadi peran-peran ini harus dilalui sehingga ketika dia diperankan sebagai supervisor, sebagai simulator, bisa menempatkan dirinya. Yang kedua, simulasi dapat diartikan menyajikan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep prinsip dan keterampilan tertentu. Jadi simulasi sebuah tiruan ya, karena meniru tadi, meniru jadi guru, meniru jadi siswa, meniru jadi observer, meniru sebagai seorang supervisor atau yang mengawasi kegiatan tersebut. Jadi sebelum ke lapangan yang sesungguhnya kita berpura-pura, tetapi kepura-puraan ini penuh makna, karena disitulah akan muncul pengalaman-pengalaman baru bagi seorang mahasiswa sekolah, artinya pendidikan guru. Jadi kalian barangkali punya pengalaman di kampung atau di daerah atau di tempat tinggal kalian. Pernahkah ada semacam drama-dramaan yang berfungsi sebagai misalnya bintang film, atau bahkan ada yang pura-pura jadi guru, ini dari temannya di samping rumah atau di halaman rumah, di pos ronda. Ini pengalaman yang penting, ungkap dulu kepada anak-anak tersebut. Siapa yang punya pengalaman bersimulasi atau berpura-pura jadi misalnya pemain kuda lumping atau penari? Ini penting supaya nanti mudah dipahami ketika menjelaskan apa yang disebut dengan simulasi. Jadi contoh-contoh kegiatan. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa, orang tua atau guru, calon guru,
ketika anak-anak melakukan kegiatan aktivitas bermain jangan dilarang, walaupun di telinga kita mengganggu. Sebagai seorang guru harus terbiasa dengan suara ributnya anak, suara nangisnya anak, karena memang mereka sedang mencari jati dirinya. Nah, nanti ketika pengalaman itu dilakukan di sekitar rumahnya atau dengan teman sebayanya, maka akan dimunculkan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kelas, sehingga anak ngerti. Jadi kadang-kadang anak tidak mengerti bahasa, tapi kalau dengan contoh dia paham. Itu pengertian semacam sebuah kegiatan kepura-puraan atau tiruan sebagai upaya untuk nanti memperdalam apa yang disebut pembelajaran yang sebenarnya. Prinsip keterampilan bertanya. Pertama, kalau bertanya tentu tidak ada rasa takut ya. Jadi terbuka, ada rasa kehangatan. Sebagai guru jangan dibuat situasi yang menegangkan. Pertanyaan tentu berarti materi. Misalnya matematika selama ini dianggap sebagai suatu pelajaran yang susah, yang sulit. Sebetulnya dengan permainan. Misalnya ketika kita mengukur sebuah jarak, itu kan bisa berloncat, melangkah, ya, dengan menggunakan tambang, bermain karena tarik ke sana, tarik ke sini, berapa langkah atau berapa panjangnya dengan tongkat ini. Jadi permainan-permainan di lembur atau di kampung itu sebetulnya bisa digunakan ketika menjelaskan materi-materi yang tanda kutip dianggap menakutkan. Padahal kita sehari-hari hidup tuh tidak lepas dari perhitungan-perhitungan. Wujudkan suatu kehangatan, keakraban antara guru dan siswa. Berikutnya menunjukkan sifat baik waktu mengajukan pertanyaan. Tidak menunjuk-nunjuk gitu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini? Atau siswa bertanya, silakan bisa tertib diatur mengangkat tangan dulu. Ketika mengangkat tangan serentak, pilih yang kira-kira anak tersebut ya yang jarang bertanya sehingga kita tunjuk dia berani tadi. Silakan strategi itu diterapkan oleh guru. Berikutnya ketika memberi pertanyaan, ekspresi wajah guru ya, gerakan dan posisi menunjuk ya, atau katakanlah kalau menggunakan jari, menggunakan telunjuk, kalau untuk disangkanya jangan dianggap sebuah ancaman. Bagaimana etika bertanya yang baik, menggunakan media apa, alat apa, apakah alat yang ada di tubuh kita atau menggunakan media yang lain, misalnya dengan laser atau apa, misalnya kalau di sore hari, sehingga anak ketika pertanyaan menggunakan laser pada sebuah pertanyaan ini anak akan memperhatikan. Nah, itu prinsip dari kita keterampilan bertanya. Berikutnya jenis-jenis pertanyaan. Tentu pertanyaan itu banyak. Ada pertanyaan yang sifatnya permintaan. Bagaimana sih permintaan? Coba apa yang kamu ketahui tentang alat-alat rumah tangga yang ada di ruang dapur kamu. Ini kan permintaan. Kalau permintaan, dia ingat, oh di dapur itu ada alat-alat ini. Lalu ada pertanyaan retoris ya. Retoris itu retorika. Ketika anak misalnya diminta menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan misalnya ketika peringatan 17 Agustus. Apa sih yang kamu lakukan atau apa yang kamu simak, kamu lihat ketika kegiatan naik pohon apa itu? Pohon pinang. Itu kan penuh dengan retorika tuh ya. Ketika persiapan dulu ada kelompok ini rebutan naik dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentu yang dipraktekkan kejadian-kejadian sehari-hari di sekitar dia, anak tersebut, sehingga dia mudah paham apa yang dimaksud pertanyaan guru tersebut. Lalu ada di sini ada pertanyaan analisis, artinya mengurai. Coba bahwasanya pohon pisang itu tumbuh kembangnya itu untuk sampai berbuah berapa
bulan atau berapa tahun. Anak akan menjelaskan bahwa pohon pisang ini ditanam itu dengan anaknya misalnya. Anaknya itu digali lubang, ini kan suatu proses-proses harus ditempuh. Lalu dikasih pupuk, tapi umumnya kan pisang tidak pernah kasih pupuk ya. Tapi pisang-pisang tertentu itu pakai pupuk tuh, pakai pupuk. Yang pisang-pisang modern ini ada pertanyaan yang mengurai, ada yang pertanyaan yang menyatukan. Misalnya contoh, coba buat rangkaian listrik seri dengan alat-alat yang tersedia, ada kabel, ada baterai, ada bohlam. Ini kan disatukan dari yang terpisah-pisah disatukan. Ini pertanyaan yang sifatnya sintesis ya. Misalnya nih, coba ini apa anak-anak? Anak bisa menjawab karena sekarang itu sudah banyak apa disebutnya model atau bentuk HP, bisa saja disebut itu papan, karena dari yang di belakang misalnya papan. Bagi anak di depan, oh itu HP Bu, Android misalnya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana kesan kamu melihat ini? Wah itu harganya mahal. Inilah pertanyaan-pertanyaan mengevaluasi melihat benda tertentu. Ini bentuknya apa? Seperti silinder misalnya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini perlu dipraktekkan sehingga guru ini jenis pertanyaan apa. Sehingga model-model pertanyaan tadi bisa membuat keterampilan bertanya dan analisis anak semakin tajam terhadap persoalan-persoalan yang dibahas. Nah, ini perlu dipraktekkan nanti di sesi offline ya. Nanti di kelas atau di luar kelas kita akan tentukan katakanlah objek daripada pertanyaan tersebut sehingga setiap mahasiswa langsung bisa merumuskan kalimatnya atau jawaban yang diharapkan. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan simulasi nanti kita praktekkan ketika kita tatap muka. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.